Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, kabar baik ya. Oh iya, apakah kalian percaya kalau garam itu rasanya asin? Dari mana kalian bisa percaya? Lalu, setelah tahu garam itu asin, kalian bisa gunakan untuk apa saja? Demikian pula iman anak-anakku. Apakah kalian merasa sudah beriman? Apa tanda-tandanya kalau kalian beriman? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang pentingnya iman yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat urutan nomor 2 dalam Al-Quran, ayat 285, serta suplemen tajwid atau cara membaca Al-Quran yang baik dan benar pada bagian hukum bacaan alif lam samsiah dan qamariyah. Selamat mengikuti. Berikut ini adalah bacaan dan arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 285 tentang iman. Bunyi surat Al-Baqarah, surat urutan nomor 2 dari Al-Quran ayat 285 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Para siswa sekalian, terjemah ini mungkin bisa berlainan antara satu tempat dengan tempat yang lain, tetapi pada esensinya adalah sama. Pada ayat ini, kita mendapatkan informasi ada 4 dari 6 rukun iman yang pernah kita pelajari pada tingkat SD atau sekolah dasar. Di sini dalilnya sudah menyajikan 4 dari 6 rukun iman. Masih ingat anak-anakku sekalian, rukun iman ada berapa? Ada 6, betul. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, pada ayat ini, mari kita simak bersama. Ada 4 dari 6 rukun iman yang pernah kita hafalkan ketika SD. Yang pertama, billah kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, wa rusulihi, dan percaya atau iman kepada rasul-rasul Allah. Adapun dua bagian rukun iman yang lain terdapat pada ayat yang lain, yaitu iman pada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Iman artinya adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Adapun definisi iman disebutkan bahwa iman itu dilakukan dengan meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sehingga iman itu akan sempurna jika telah diyakini,
diucapkan, dan dilakukan dalam perilaku. Selanjutnya, anakku sekalian, bagaimana cara mudah untuk mempelajari, menghafal, mengingat-ingat, dan memahami makna atau terjemah dari setiap bagian ayat ini? Di sini Bapak sudah memberikan warna-warna yang berbeda sehingga kalian bisa lebih mudah untuk menyesuaikan antara bacaan dengan artinya. Mari kita baca potongan ayat beserta artinya sesuai dengan warnanya. Amanar Rasulu, Rasul telah beriman. Bima unzila ilaihi, kepada apa-apa, maksudnya kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Mir Rabbihi, dari Tuhannya. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang mukmin. Kullun amana billahi, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusuli, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriku, kami tidak membeda-bedakan baina ahadim mir rusuli, antara seseorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, ampunilah kami ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah tempat kembali. Demikian untuk bacaannya anakku sekalian. Nanti kita akan tunjukkan bersama cara mudah untuk melakukan asesmennya secara berpasangan. Jadi silakan kalian nanti mencari pasangan yang paling kalian sukai, yang sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian salah seorang membaca potongan ayatnya dan teman yang lain nanti membaca terjemahnya. Setelah separuh kurang lebih, nanti gantian teman yang lain yang mengartikan dan kalian yang membaca Arabnya. Nanti Pak Eko tunjukkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Amanar Rasulu, Rasul telah beriman bima unzila ilaihi, pada apa-apa yang diturunkan padanya mir rabbihi, dari Tuhannya. wal mu'minun, Demikian pula orang-orang mukmin. kullun amana billahi, Semuanya beriman pada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulih, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu kami tidak membeda-bedakan baina ahadim mir rusulihi, antara seorang dengan rasul lainnya. wa qalu sami'na wa ata'na, Dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. ghufranaka rabbana, Ampunanmu ya Allah Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu tempat kembali. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Bapak tunjukkan di sini ayat 284 dan 285 dari Al-Baqarah yang merupakan menjelang akhir dari surat Al-Baqarah, sehingga kalian bisa mencarinya dengan mudah. Buka Al-Baqarah, yaitu surat urutan nomor 2 dari Al-Quran, terus sampai nanti masuk surat yang ketiga, yaitu surat Ali Imran. Maka ayat-ayat sebelumnya kurang lebih merupakan ayat 284, 285, dan 286 dari surat Al-Baqarah yang merupakan akhir dari surat Al-Baqarah. Hukum bacaan alif lam seperti yang tampak dalam tampilan ini bentuknya huruf alif dan ini bentuknya huruf lam. Ya. Hukum bacaan alif lam terbagi menjadi dua, yaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Idgham artinya masuk atau melebur. Syamsun artinya matahari. Sehingga bunyi huruf L hilang dan melebur atau masuk pada huruf sesudahnya. Ditandai dengan huruf alif lam yang diikuti oleh huruf berharokat tasdid. Contoh pada bacaan ini anakku sekalian, kita lihat di sini ada huruf alif, di sini ada huruf lam.
Kemudian di sini ada tasdid, huruf berharokat tasdid. Maka bacaan ini akan kita baca dengan fis samawati, dengan menghilangkan bunyi L. Bukan dibaca fil samawati, tetapi dibaca fis samawati. Adapun alif lam komariah atau idzar komariah. Idzar artinya jelas. Komarun artinya bulan. Sehingga bunyi huruf L jelas terbaca. Berbeda dengan tadi yang L-nya masuk pada huruf sesudahnya. Nanti pada bacaan komariah justru bunyi L-nya akan tampak terbaca jelas. Ditandai dengan huruf alif lam yang mana huruf lam berharokat sukun. Ini ada alif, ada lam, dan lamnya ini berharokat sukun. Ini anak-anak sukun ya. Ini tanda ini namanya sukun ini. Contoh bacaan fil ardi. Di sini ada alif lam, kita baca fil, bukan fil, bukan dileburkan pada huruf sesudahnya, tapi kita baca dengan jelas L-nya fil ardi. Mari kita terapkan untuk ayat yang tadi kita tampilkan, yaitu ayat 284 dan ayat 285. Sesuai dengan pewarnaannya agar memudahkan kalian dalam belajar, nanti ayat-ayat yang mengandung hukum bacaan samsiah akan kita warnai dengan warna hijau, yaitu setelah alif lam ada huruf berharokat tasdid. Nah, ini kita lihat dari sini. Caranya kita urutkan satu persatu. Jangan hanya dipandang. Kecuali kita sudah hafal Quran. Kita urut. Nah, ini ada alif lam, ada tasdid. Maka ini adalah bacaan samsiah. Kita salin dengan utuh. Jangan hanya sampai sini. Jangan hanya cuma 3, 4, 5 huruf saja. Tetapi utuh. Kemudian kita urutkan lagi. Belum ketemu alif lam yang ada tasdid. Sampai sini kita akan bertemu lagi. Ini alif, lam, dan tasdid. 2. Kita jalan lagi. Ketemu lagi. 3 di sini. Masuk lagi. Ada alif, ada lam, ada tasdid. Diikuti tasdid. Ini yang keempat. Dan terakhir ini ada bacaan yang kelima yang mengandung hukum bacaan samsiah. Kemudian kita coba menerapkan hukum bacaan alif lam komariah. Tandanya huruf lam berharokat sukun. Jadi ada huruf alif lam yang mana huruf lam berharokat sukun. Kita urut lagi dari depan. Ya. Nah ini kita lihat ada alif lam, lamnya berharokat sukun. Ini satu bacaan komariah. Kita dapat satu sudah anak-anak. Ya. Pada baris kedua tidak kita dapatkan alif lam di mana lamnya berharokat sukun. Pada baris ketiga. Nah ini anakku sekalian. Ada alif, ada lam, lamnya berharokat sukun ini. Ya. Ini berharokat sukun. Maka ini adalah bacaan komariah yang ketiga yang kita dapatkan pada ayat yang kita tampilkan. Kemudian pada baris yang keempat kita temukan lagi masih satu di sini alif lam di mana lamnya berharokat sukun. Sehingga pada bacaan ini kita dapatkan ada berapa? Ada 5 bacaan samsiah dan ada 3 bacaan komariah. Demikian anak-anakku sekalian, semoga menjadi lebih jelas bagi kalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.